Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Asy-Syura, kita masih di ayat ke-15. Kita mulai ayat 15, yaitu firman Allah Ta'ala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Karena itu ajaklah, serulah dan istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakanlah aku beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab-kitab. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil terhadap kalian, berbuat adil di antara kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah lah Rabb kita dan Rabb kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada perdebatan, permusuhan antara kami dengan kalian. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir, Allah akan mengumpulkan kita semua, Allah akan mengumpulkan kita semua, wa ilaihil masir, dan kepadanya lah dikembalikan, dan kepadanya lah tempat kembali. Lalu walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim, dan orang-orang yang membantah tentang Allah setelah itu diterima hujjah mereka, argumen mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Wa 'alaihim ghadab, dan bagi mereka kemurkaan. Walahum 'adzabun syadid, dan untuk mereka, bagi mereka siksa yang berat. Nah, ini ayat ke-15 sampai ayat ke-16 yang kita bahas. Pertama, Allah katakan falidzalika fad'u fastaqim. Falidzalik, karena itu serulah. Karena itu, untuk itu serulah. Ini perintah untuk siapa? Nabi Muhammad. Untuk itu, wahai Muhammad, wahai Rasul, serulah manusia. Untuk itu maksudnya at-tauhid. Artinya serulah, ajaklah manusia menuju tauhid. Lalu wastaqim, dan istiqomahlah, tetaplah, teguhlah di atasnya. Kama umirt, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Istiqomahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka, mereka ini siapa? Orang-orang musyrik. Mengikuti hawa nafsu mereka dalam hal apa? Fi tarki, dalam hal meninggalkannya. Meninggalkan apa? Tauhid. Ya, jangan ikuti orang-orang musyrik, selera orang musyrik, keinginan orang musyrik, sehingga engkau meninggalkan tauhid, meninggalkan dakwah tauhid. Nah, ini Nabi diperintahkan jangan mengikuti kemauan orang musyrik dalam hal meninggalkan tauhid. Nah, perintah untuk Nabi adalah perintah untuk umatnya. Ini kaidah dalam ilmu tafsir. Khitab yang ditujukan kepada Nabi, pembicaraan yang ditujukan pada Nabi, itu juga ditujukan kepada umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan, artinya khusus untuk Nabi, ya, itu selesai. Tapi asalnya apapun perintah yang ditujukan kepada Nabi, itu perintah untuk umatnya. Ya. Contohnya dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika telah datang
pertolongan Allah dan kemenangan darinya, dan engkau menyaksikan orang-orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan istighfarlah. Di sini kan perintahnya untuk siapa? Nabi kan? Tapi sebenarnya ini juga berlaku untuk umatnya. Artinya tatkala kita mendapatkan nikmat Allah, kita juga dianjurkan bertasbih, memuji Allah, dan istighfar. Ya, jadi ketika dapat nikmat istighfar, kok bisa? Ya karena kadang kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa mengelola nikmat Allah, maka kita harus banyak istighfar. Puji Allah dulu, lalu setelah itu istighfar ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi, dan itu berlaku untuk umatnya ya, kecuali kalau yang dikecualikan ya, maka itu lain lagi. Nah, kita kembali, Nabi disuruh mengajak umat manusia pada tauhid, dan Nabi Allah perintah untuk istiqomah, ajak pada tauhid, dan istiqomahlah mengajak pada tauhid, dan jangan mengikuti keinginan mereka untuk meninggalkan tauhid. Nah, ini kalau Nabi saja begitu, kita juga begitu. Kita harus ngajak manusia pada tauhid, mengesahkan Allah, terus istiqomah. Setelah ngajak umat untuk mengesahkan Allah, istiqomah kita. Jangan kita berhenti karena hanya apa? Ada tekanan tertentu atau baru cibiran, jangan. Istiqomah ya. Setelah itu jangan ngikuti kemauan mereka. Karena ada orang tertentu yang ingin kita itu bungkam, nggak usah bahas masalah tauhid katanya. Ini hanya akan memecah belah umat katanya. Terus apa yang dibahas? Udah masalah umum-umum saja. Atau ada juga yang membedakan apa ini? Nomor masalah. Tes 1, 2, 3. Atau ada juga yang membedakan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sudah kita bahas, mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan, pengaturan alam semesta. Kita meyakini hanya Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur semesta. Artinya yang dibahas ini aja. Jangan membahas masalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ibadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada wali, nggak boleh kepada Rasul, nggak usah dibahas. Ini akan terpecah belah umat. Nah, yang sebenarnya kita ikutin. Ya. Atau ada lagi yang membedakan antara tauhid uluhiyah dan dengan tauhid hakimiyah. Ini ada istilah baru, Pak, tauhid hakimiyah. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, kalau hakimiyah mengesahkan Allah dalam hal hukum. Maksudnya apa? Yang berhak memutuskan, memberikan hukum hanyalah Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, jadi ada sebagian orang menyatakan yang dibahas tauhid hakimiyah saja, uluhiyah jangan. Artinya apa? Kita wajib menerapkan syariat Islam, kita wajib menerapkan hukum Allah, tapi nggak usah bahas masalah hukum tawasul kepada kuburan, nggak usah membahas masalah cari berkah di kuburan, nggak usah membahas masalah jimat, nggak usah membahas masalah istighosah kepada orang mati, nggak usah dibahas. Yang bahas masalah hakimnya aja, hukum itu milik Allah, yang berhak menerapkan apa hukum hanya Allah, kita harus mengikuti syariat Allah, ini aja. Ini sebagian orang ada begitu apa ya, dibeda-bedakan. Maka Rasul nggak pernah membeda-bedakan itu. Semua tauhid beliau sampaikan, Bapak ya. Maka kita pun gitu. Jangan mau ngikuti ke sebagian orang yang membeda-bedakan masalah tauhid. Yang sampaikan tauhid ini, yang ini nggak usah sampaikan. Itu bukan termasuk manhajnya para nabi dan manhajnya para sahabat nabi. Ya. Jadi Allah memerintahkan nabi, maka untuk itulah serulah untuk itu, serulah umat manusia untuk mengesahkan Allah, dan istiqomahlah di atasnya sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka dalam meninggalkan tauhid. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah, aku beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Nabi disuruh berkata kepada orang musyrik, menyatakan aku beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan tanpa kecuali.
Apa kitab yang Allah turunkan? Taurat, Zabur, Injil, lalu Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan masih banyak lagi. Dan masih ada lagi. Nah, di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk menyatakan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, aku beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian. Dalam hal apa? Fil hukum, dalam masalah hukum. Nabi disuruh berbuat adil di antara kalian. Itu di antara siapa maksudnya? Kaum muslimin, seluruh umat muslim maupun kafir, adil. Jadi tidak dibeda-bedakan antara muslim kafir. Oh, kalau masalah hukum yang muslim diperhatikan, orang kafir nggak seperti itu apa. Bahkan kata para ulama, kalau seorang menjadi hakim dalam sebuah pengadilan, lalu ada dua orang yang diperkarakan sengketa, yang satu muslim, satu kafir. Hakimnya muslim, maka nggak boleh ketika melihat terdakwa dari yang kafir dipandang melotot, nampakkan kemarahan, nggak boleh. Ketika dia mandang muslim dan kafir harus sama, ditempatkan di tempat duduk yang sama. Jadi jangan sampai yang muslim didekatkan dengan hakim, yang kafir di ujung sana. Atau misalkan yang muslim di dekat kipas angin, yang orang kafir di tempat yang jauh dari kipas angin, sehingga kepanasan. Nggak boleh seperti itu. Harus adil, menempatkan terdakwa dalam posisi yang sama dengan pandangan yang sama. Melihat muslim, terdakwa kafir, pandangannya sama. Jangan ketika melihat muslim pandangannya lembut, melihat orang kafir pandangannya tajam. Nggak boleh. Harus adil, ya, harus adil. Dalam Islam, di mata hukum itu semua sama, muslim kafir sama, diposisikan yang sama, ya. Ya, kita lanjut. Jadi Allah katakan, Allah memerintahkan Rasulnya untuk berkata, aku beriman kepada kitab yang Allah turunkan, dan aku diperintahkan berbuat adil di antara kalian dalam masalah hukum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Rabb diterjemahkan apa kalau kita? Tuhan, ya. Rabb itu maknanya pencipta, penguasa atau pengatur. Rabbul Bait artinya pencipta, penguasa rumah. Makanya ada istilah tauhid rububiyah, ya diambil kata ini, Rabb. Ya, Rabb, ya. Allah adalah Rabb kami. Allah lah pencipta dan pengatur kami. Wa Rabbukum, dan juga pencipta dan pengatur kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, dan bagi kalian amalan kalian. Maksudnya apa? Gak usah saling maksakan, ya. Fakullun yujaza bi'amali. Masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ini mirip dengan ayat dalam surat apa nih? Baik kami amalan kami, baik kalian amalan kalian. Al-Kafirun, ya. Lakum dinukum waliyadin, itu. Baik kalian agama kalian, baikku agamaku, baik kalian agama kalian. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi untuk berkata kepada orang musyrik, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada perseteruan, permusuhan di antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana. Allah akan mengumpulkan kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali. Di sini Allah menyuruh Rasul untuk berkata kepada orang musyrik, tidak ada perseteruan antara kami dengan kalian. Antara kami, yaitu orang muslim, dengan orang musyrik. Di sini kata Imam Al-Mahalli, hadza qabla an yu'mara bil jihad. Ini sebelum perintah berjihad. Artinya kalau sudah ada jihad, nggak ada ungkapan seperti ini. Nggak ada istilahnya tadi, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Nggak ada kayak gini, perang langsung. Ini, ya, ini pernyataan Imam Al-Mahalli, dan ini juga pendapat jumhur mufassirin.
pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Kata mereka, ayat ini mansuh, dihapus hukumnya dengan ayat yang menyebutkan tentang apa? Jihad, perang. Jadi artinya apa? Nggak ada istilah bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Nggak ada gitu. Udah ada itu tentang perang. Ini pendapat jumhur mufassirin, tapi sebagian ulama ahli tafsir menyatakan ayat ini tidak mansuh. Artinya ayat tentang jihad ditempatkan pada konteksnya, ayat tentang bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Artinya apa? Kalau ayat tentang jihad, yaitu ketika dakwah dihalangi, Islam disakiti, Islam diserang, ini jihad. Tapi kalau Islam tidak diganggu, umat Islam tidak diganggu, maka ayat ini tetap berlaku. Ini menurut pendapat sebagian ahli tafsir, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menguatkan pendapat kedua. Ayat ini tidak mansuh. Dengan alasan apa? Untuk menyatakan mansuh butuh apa? Dalil. Nggak bisa kita ngomong, oh ayat ini udah dihapus, ini belum. Menyatakan ini dihapus belum, ini nggak bisa pakai saya pikir, saya kira, saya rasa nggak bisa. Harus ada hadis yang menyebutkan demikian. Kata Syekh, ungkapan Imam Al-Mahalli ini fihi nazar, dikritik. Artinya apa? Nggak ada dalil yang menyebutkan ini mansuh. Dia katakan, katanya apa tadi? Ayat ini turun sebelum apa? Perintah jihad. Nggak ada dalilnya. Kalau dikatakan, oh ini turun di Mekah, mana dalilnya di Mekah? Apa ya? Jadi, kalaupun anggap turun di Mekah, apakah otomatis terhapus dengan ayat di Madinah? Belum tentu. Nggak mesti apa yang turun di Mekah lalu dihapuskan dengan ayat yang turun di Madinah. Nggak. Ya, makanya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan ayat ini tidak mansuh. Ayat ini ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Artinya begini. Tadi kan Allah katakan, Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Tidak ada perseteruan, permusuhan antara kami dan kalian. Artinya ayat ini ditempatkan dalam posisi atau keadaan ketika perdebatan antara kita dan orang musyrik nggak ada gunanya. Maksudnya begini, ada orang musyrik atau orang ahli kitab, hujah sudah kita sampaikan di hadapannya, dalil-dalil bukti tentang kebenaran Islam dalam Al-Quran, plus dalam kitab suci mereka, dalam kitab Injil seperti ini, Taurat begini. Setelah semua hujah, argumen dipaparkan di depan mereka, ternyata mereka tetap membangkang, tetap menentang, tetap ngeyel istilahnya kalau orang Jawa. Tetap ngeyel, udah sampaikan. Ayat Al-Quran, kitab suci mereka sebutkan. Bahkan disebutkan juga kesaksian dari tokoh-tokoh mereka yang sudah masuk Islam misalkan. Nih, udah disampaikan masih menentang. Maka pertanyaannya, bermanfaat nggak debat setelah itu? Nggak ada manfaatnya. Kita jangan berdebat dengan orang yang keras kepala, Bapak. Atau orang yang mau berdebat dengan kita hanya untuk istilahnya apa? Ya pengen mengunggulkan diri aja. Jangan. Cari nama, jangan. Kalau memang ada orang tipe gitu, supaya namanya terangkat, dia berdebat, nggak usah ditanggapi. Ya. Karena debat yang seperti itu nggak ada manfaatnya. Hanya timbul mudarat. Ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh sebagian ulama salaf. Sebagian ulama salaf, ada di antara mereka yang nggak mau debat dengan ahli bid'ah. Sebagian ulama debat, Imam Ahmad debat, Imam Syafi'i debat, tapi yang sebagian ulama enggak. Kenapa? Debatnya ketika lihat orang yang ajak debatnya, termasuk orang yang keras kepala, nggak menginginkan kebaikan, maka ulama ini nggak nanggapi. Ini pada ulama salaf. Begitu kalau ulama belakangan, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau pernah diajak debat oleh Ahmad Al-Khalil, Mufti Oman. Mufti Khawarij. Diajak debat beliau terang-terangan di depan umum, disiarkan secara langsung. Nggak mau Syekh bin Baz, karena tahu artinya orang ini ngajak debat supaya iya, karena Ibadiyah itu termasuk sekte yang udah sangat minoritas.
nggak punya nama. Mungkin orang Indonesia nggak tahu kan, ya kan? Nggak tahu kan istilah ibadiyah mana. Kalau Syiah sering, oh Syiah Sunni, Syiah sering. Tapi kalau ibadiyah, apa itu ibadiyah? Nama apa itu? Nah, Syekh bin Baz nggak mau debat dengan ini, Mufti Oman ini nggak mau. Beliau punya pertimbangan karena mudorot di depan umum. Di antaranya apa? Kalau misalkan ibadiyah ini, Mufti ibadiyah ini debat, orang jadi apa akhirnya? Tahu, oh ada ya sekte ibadiyah. Akhirnya apa? Orang penasaran. Nah, penasaran lihat mungkin di website seperti apa sih, baca-baca akhirnya syubhatnya masuk. Artinya Bapak, orang yang rendah biarkan rendah. Jangan Jadi kalau ada orang yang menyimpang istilahnya apa ya? Ganjil. Orang yang menyimpang ganjil, enggak dipandang oleh masyarakat, lalu ngajak debat kita, jangan tanggapi. Karena kalau kita tanggapi namanya jadi lalu apa ya? Walaupun ada sebagian ulama ijtihad tetap dibantah. Ya, tapi pendapat yang kuat kalau memang dikhawatirkan kebatilan jadi laris, jadi tersebar, sebaiknya nggak usah diajak debat, nggak usah meladeni debat yang mereka inginkan ya. Karena setelah debat malah jadi orang-orang kenal, oh ini nih ibadiyah begini, mereka cari buku-buku mereka sudah dibaca, akhirnya syubhat masuk. Nah itu Bapak ya. Seperti terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendebat orang-orang tidak terkenal, akhirnya orangnya jadi dikenal. Al-Bakri, Al-Qadhi, siapa lagi? Yang Ibnu Arabi ya. Ada beberapa orang ini nggak dikenal, Al-Qadhi Al-Maliki ya. Al-Bakri, Al-Qadhi Al-Maliki. Makanya Syekhul Islam punya kitab Ar-Rad 'alal Bakri, bantahan terhadap Bakri. Satu lagi Al-Qadhi Al-Maliki. Ini nggak dikenal. Seandainya Ibnu Taimiyah tidak bantah, orang akan tahu siapa itu. Gara-gara Ibnu Taimiyah bantah, malah orang jadi tahu, oh ini orangnya begini. Nah artinya kalau kita ada yang ngajak debat kita, orang ini nggak dikenal, dianggap ganjil, nggak usah kita ladeni debat. Karena kalau diladeni nanti namanya jadi disebut-sebut, akhirnya orang penasaran untuk melihat itu ya, melihat pemikirannya apa, kitabnya seperti apa, sehingga akhirnya syubhat masuk ke masyarakat ya. Ya ini kembali kepada ijtihad para ulama ya. Jadi kita juga nggak bisa maksakan harus jangan debat atau harus debat, karena para ulama punya ijtihad masing-masing. Ada ulama yang siap meladeni siapapun yang debat, dan ada ulama yang pilih-pilih, lebih banyak diam ya. Jadi begitu Bapak ya, kita harus hati-hati untuk ngajak. Kalau ada orang ngajak debat, nggak semua kita ladeni, kita pilih orangnya, lalu situasi kondisi juga, di mana letak debatnya. Kalau debatnya di kandang musuh, apa yang terjadi? Konyol jangan sekarang ya, kita harus pilih-pilih ya. Ya kita kembali lagi. Jadi sekali lagi ayat ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak mansuh, tidak dihapus hukumnya, tetap berlaku ya sampai sekarang. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada permusuhan, perseteruan, perbantahan di antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana, Allah mengumpulkan kita, akan mengumpulkan kita. Kapan itu? Fil ma'adili faslil qada, di hari kembalinya seluruh makhluk untuk diputuskan perkara mereka. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali segala sesuatu. Kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Lalu Allah katakan, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatum dahidatun 'inda rabbihim. Dan orang-orang yang membantah tentang Allah, di sini kata Imam Al-Mahali membantah tentang agama Allah. Orang-orang yang membantah tentang agama Allah, bantah siapa? Kira-kira? Nabi Muhammad ya. Di sini disebutkan nabiyahu, nabinya. Orang-orang yang membantah tentang agama Allah, membantah nabinya tentang agama Allah, orang-orang yang membantah nabi Allah tentang agamanya, setelah itu diterima, hujjatuhum dahidah, hujjah mereka, argumentasi mereka batil, sia-sia. Orang-orang yang membantah tentang agama Allah, setelah itu diterima maksudnya apa? Bil iman,
setelah diimani oleh orang-orang. Kenapa? Li zuhuri mu'jizati, karena tampaknya mukjizatnya. Mukjizat siapa? Mukjizat siapa? Nabi Muhammad, ya. Orang-orang yang membantah tentang agama Allah, setelah agama Allah itu diterima artinya diyakini karena tampaknya mukjizat ini Muhammad. Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahud. Hujjatuhum dahidah, argumentasi mereka batil, sia-sia. Artinya di sini kita perhatikan, Imam Al-Mahalli menyatakan, tadi beliau menafsirkan orang-orang yang membantah tentang agama Allah. Membantah siapa? Nabinya. Jadi kata Imam Al-Mahalli, ayat ini membahas tentang orang yang membantah Nabi, tentang apa? Agama Allah. Nah, namun pernyataan Imam Al-Mahalli ini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ayat ini umum, bukan membahas tentang orang yang membantah Nabi saja, tapi orang yang membantah siapapun tentang agama Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena ayatnya umum. Kalau kita baca nih ayatnya, perkata ya, walladzina, orang-orang yang yuhajuna, membantah fillahi, tentang Allah. Disebutkan nabinya enggak? Enggak kan? Makanya ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin umum, mencakup siapapun orang yang membantah siapapun, muslimkah, nabikah, tentang agama Allah. Kalau ada orang-orang yang membantah tentang agama Allah, siapapun yang dibantahnya, maka berlakulah ayat ini. Jelas apa-apa ya? Ayat ini berlaku. Setelah agama Allah diterima, nah hujah mereka sia-sia. Argumentasi mereka sia-sia. Kalau ada orang yang membantah tentang agama Allah, siapapun itu pelakunya, argumentasi mereka sia-sia. Dahidatun 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Nah, di sini Imam Mahalli juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bantah ini siapa tadi? Yahudi. Artinya beliau membatasi ayat ini cuma berbicara tentang kaum Yahudi. Padahal umum. Ya kalaupun ya kita anggap ayat ini turun tentang orang Yahudi, membicarakan tentang Yahudi. Cuma kita punya kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi acuan patokan adalah teks yang umum, bukan sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, ini Bapak-Bapak, ini kaidah dalam ilmu tafsir yang hendaknya kita pahami dan kita praktekkan ya. Yang menjadi patokan, yang menjadi acuan adalah teks yang umum, keumuman teks, umuman nas, bukan sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat. Ya contohnya begini, ada seorang pria mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menyatakan penyesalannya, wahai Rasulullah, saya mendatangi memasuki suatu kebun, lalu saya lihat di situ ada seorang wanita, lalu aku pun memeluknya, menciumnya, mencumbuinya, hanya saja aku tidak bersetubuh dengannya. Artinya orang ini menyatakan apa? Saya bersalah gitu loh. Minta Rasulullah SAW memberikan hukuman. Nah ternyata ketika Rasulullah diam aja, Rasulullah nggak jawab. Kenapa? Beliau punya adab ya kan? Karena yang berhak memberikan hukuman Allah. Beliau diam. Sampai akhirnya turunlah wahyu, firman Allah Ta'ala dalam surat Hud, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibanas sayyiat. Tegakkanlah salat di penghujung siang dan sebagian malam, dan penghujung siang dan penghujung malam. Terus Allah katakan innal hasanat yudhibanas sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dirikanlah sholat di penghujung siang, maksudnya zuhur, asar ya. Dan wazulafa minal lail, dan sebagian dari malam, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Artinya laksanakanlah sholat 5 waktu. Ini perintah dari Allah, laksanakan sholat 5 waktu, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan.
Nah, orang ini tadi yang mau pergi, Nabi panggil. Nabi bacakan ayat ini. Artinya apa? Orang ini cukup banyak berbuat baik, nanti perbuatan baik akan menghapuskan kesalahannya. Dalam ayat ini disebutkan, setelah turun ayat ini, Nabi manggil orang tersebut, lalu menyatakan, tawadda' wa salli. Berwudulah engkau, sholatlah. Artinya dengan engkau sholat, sholatmu akan menghapuskan kesalahanmu tadi yang melakukan itu dengan seorang wanita. Nah, jelas apa ya? Nah, orang ini setelah dapat turun ayat dia senang. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini berlaku hanya untuk diriku? Apa cuma saya aja nih? Kalau saya melakukan maksiat, lalu saya sholat, nanti Allah hapus kesalahan saya. Ini untuk saya saja atau untuk siapa? Maka kata Nabi, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini berlaku untuk seluruh umatku yang melakukan perbuatan seperti yang kau lakukan. Nah, artinya Bapak, sebab turunnya ayat ini apakah untuk semua orang atau satu orang? Sebab turunnya ayat ini satu orang kan? Tapi hukumnya berlaku untuk itu. Walaupun ayat ini sebab turunnya karena satu orang, tapi hukumnya berlaku untuk semua orang. Makanya tadi kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan dan acuan adalah teks yang umum, keumuman teks, keumuman nasnya umum, bukan karena sebab khusus yang menyebabkan turunnya ayat. Ayatnya turun karena sebab khusus, seorang pria yang melakukan itu dengan seorang wanita. Tapi ayatnya bunyinya umum, maka yang jadi patokan teksnya, bukan sebab turunnya. Jelas ya? Ini kaidah dalam ilmu tafsir yang sangat bermanfaat. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sering menyebutkan tentang kaidah ini. Kata beliau, kalau kita memahami kaidah ini lalu kita praktekkan, kita akan banyak dapat manfaat dari Al-Quran, Bapak ya. Maka kita kembali lagi, kalaupun ayat tadi berbicara tentang orang Yahudi, karena orang Yahudi membantah Nabi setelah jelas petunjuk. Kata Allah, hujah mereka, argumentasi mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Nah, kalaupun ayat ini awalnya turun pada Yahudi, tapi hukumnya berlaku untuk semua orang kafir yang membantah tentang agama Allah. Membantah Nabi kah, membantah para sahabat Nabi, membantah para ulama, membantah para ustadz, dan semacamnya. Nah, artinya apa Bapak? Kalau ada orang yang ingin membantah tentang agama Allah, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena bantahan mereka pasti sia-sia, lemah. Nggak usah khawatir. Nggak mungkin kebatilan bisa mengalahkan kebenaran, nggak mungkin. Kalaupun sekilas misalkan ini debat misalkan contohnya, ini pemuka agama ini dengan katanya orang muslim, bantah muslimnya kalah kan. Ya ini mungkin pertama muslimnya bukan orang berilmu, orang awam, diajak berdebat sama orang pemuka agama, ya kalah kan. Nah, kalaupun sekilas itu kalah menurut pandangan manusia, tetap saja menurut di sisi Allah yang benar adalah yang muslim, bukan yang kafir. Sehebat apapun orang kafir membantah, bantahan mereka batil, sia-sia, tidak bernilai dan tidak berharga. Jelas apa ya? Ini berlaku untuk semua bantahan orang kafir, termasuk bantahan ahli bid'ah dari berbagai sekte. Ketika mereka membantah Ahlus Sunnah dengan syubhat mereka, pada hakikatnya batil, sia-sia, nggak akan bernilai. Walaupun sekilas menurut pandangan orang, oh ini bagus nih, karena ada sebagian ahli bid'ah pintar olah kata, bolak-balikan perkataan. Sekilas menurut masyarakat, oh bagus, yang benar nih. Nah, tapi pada hakikatnya di sisi Allah, dahilatun inda rabbihim, sia-sia di sisi Tuhan mereka. Maka Bapak jangan menilai seorang itu dari perdebatan saja, karena bisa jadi dua orang berdebat memang nggak seimbang. Atau ada orang ahlu sunnah nih dengan ahli bid'ah berdebat, ahli bid'ah ini pintar debat, sedangkan ahlu sunnah ini dia susah menyusun perkataan. Ilmu ada di kepala dia, tapi ketika menuangkan dalam perkataan dia sulit untuk
Ada nggak seperti itu? Ada. Maka nggak jadi patokan. Orang ini lancar sekali, sedangkan ini kayaknya susah mengungkapkan. Ah iya, bisa juga ya. Itu mungkin aja Bapak ya. Atau ada juga sebagian dulu masih dalam debat, dulu ada tokoh liberal Bapak ya. Debat dengan seorang ustadz lah di tahun 2000-an. Disiarkan di televisi. Ya, ustadznya ini orangnya berapi-api, sedangkan orang liberal ini nyantai. Nah, masyarakat biasanya lebih pro sama yang mana? Yang nyantai kan walaupun batil dia. Pemikirannya kafir, tapi karena dia santai di debat. Jadi masyarakat banyak pro dengan yang begitu. Sedangkan ustadz ini ngomong, orang masyarakat cenderung, apa ini, marah-marah. Padahal yang dia sampaikan benar, cuman gaya penyampaiannya mungkin nggak enak dilihat oleh masyarakat. Sedangkan orang liberal ini walaupun isinya batil, karena dia santai, tenang, banyak yang pro dengan dia akhirnya. Nah ini ya, makanya jangan jadi patokan ya. Lihat perdebatan yang satu ngomongnya lancar atau enggak, oh yang benar yang ngomongnya lancar, yang tidak lancar tidak benar. Nah, yang jadi patokan hujahnya, bukan gaya bicaranya ya. Kita lanjut. Jadi orang-orang yang membantah tentang agama Allah setelah diterima hujah mereka, argumentasi mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka, wa alaihim ghadab, dan mereka akan mendapatkan murka ya, walahum adzabun syadid, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mereka mendapatkan murka siapa? Allah. Sudah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak, umum. Murka Allah, murka manusia. Ghadab kan kemarahan. Orang yang membantah tentang agama Allah ini dibenci oleh Allah saja atau dibenci sama umat Islam? Umat Islam. Makanya umum Bapak ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ini umum ya. Kecuali kalau ayatnya begini, wa alaihim ghadabullah. Atas mereka kemurkaan Allah. Nah, ini baru. Tapi di sini umum, atas mereka kemurkaan. Kemurkaan ini bisa kemurkaan Allah, bisa kemurkaan manusia ya. Ya ini ya, dengan ini selesai kita dari ayat ke-15 dan 16. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, wajibnya mendakwahkan tentang tauhid. Wajibnya kita berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah katakan, untuk itu dakwahkanlah, serulah manusia. Artinya ajaklah manusia untuk menauhidkan Allah. Maka wajib Bapak ya, dakwah tauhid, mengusung dakwah tauhid hukumnya bukan sunnah atau mubah, hukumnya wajib ya. Maka jangan kita mau mundur gara-gara tekanan tertentu nggak mau mendakwahkan tauhid. Dakwahkan ya, kecuali kalau kita khawatir nyawa kita terhilang, nah ini baru Allah maafkan. Nah, tapi kalau selama baru cuman ancaman, awas nih, kalau ini saya usir, nah, kita jangan mundur kayak gitu ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya istiqomah. Wajibnya istiqomah. Sebab Allah telah memerintahkan nabinya istiqomah. Kalau nabi saja diperintahkan istiqomah, apalagi kita ya wajib istiqomah Bapak ya. Dan sekali lagi istiqomah bukan berarti kita jalan nggak pernah jatuh. Istiqomahnya kita jalan jatuh, bangkit lagi, jalan jatuh, bangkit lagi, jalan sampai surga dengan izin Allah ya. Ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dari ayat ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang mendapatkan perintah dari Allah. Kalau memang Nabi dapat perintah, berarti beliau seorang hamba, bukan Tuhan. Ya, maka kalimat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin bantahan terhadap kaum sufi. Sebagian kaum sufi yang menyatakan Nabi punya andil dalam mengatur alam semesta. Atau bahkan sebagian kaum sufi menyatakan sebagian syekh mereka punya andil dalam mengatur alam semesta. Yang menggerakkan angin wali fulan, yang menghentikan turunnya hujan wali fulan, yang ini wali kutub. Nah, ini na'udzubillah. Mereka lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah.
Karena orang musyrik di zaman jahiliyah nggak ada yang seperti itu. Nggak ada di antara mereka yang yakin Lata bisa menurunkan hujan, nggak ada. Tapi zaman sekarang orang ngaku muslim tapi meyakini seperti itu. Berarti lebih parah apa lebih apa ini? Lebih parah. Ya, lebih parah. Ya, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, dilarangnya, kita dilarang mengikuti kemauan orang-orang musyrik dan kafir. Nah, boleh kita mengikuti kemauan orang musyrik dan kafir. Karena apapun yang mereka inginkan, apa? Pasti batil, ya enggak? Jadi jangan kita mau mengikuti kemauan mereka ya. Karena apapun yang mereka inginkan, mereka nggak ingin kebaikan untuk kita. Ya tidak? Betul tidak? Apakah orang kafir pengen umat Islami teguh di atas Islam, istiqomah di atas Islam? Apa gitu? Nggak ada. Mereka ingin memurtadkan kita semua. Makanya jangan kita turuti kemauan mereka. Ya mungkin ini dulu ya. Insyaallah sisa faidah dari ayat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.